Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Kebetulan saya prodi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menerangkan tentang apa sih itu bimbingan dan konseling atau disebut BK. Nah, BK ini merupakan sebuah layanan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya mengembangkan tugas perkembangan pribadi, sosial, belajar, karir, serta membantu siswa mengenal lingkungan dan merencanakan masa depannya. Nah, BK ini biasanya kalau di siswa-siswa SMK terkenalnya kayak guru yang suka menindas siswa, bukan menindas sih, kayak galak gitulah intinya. Nah, aslinya tuh BK itu nggak kayak gitu guys. Nah, kalau BK kayak gitu biasanya tuh terjadi karena si guru BK tersebut bukan asli bawaan dia belajar di BK bidang tersebut gitu loh. Nah, makanya kayak kalian tuh mungkin sekarang kayak salah mengartikan BK itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugasnya BK, terus BK cara kerjanya gimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, terus ada yang bertanya nih, kenapa siswa itu harus konseling gitu kan? Kayak di setiap SMK kenapa harus ada guru BK? Nah, karena BK ini berguna untuk membantu proses siswa baik secara individu maupun kelompok. Nah, mengenai permasalahan yang dihadapi agar terbentuk peserta didik atau siswa yang mandiri dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, kadang kan siswa kan masih, contoh nih, siswa nih kayak masih kelas 2 atau kelas 3 SMK ya. Nah, dia itu bingung kayak nanti setelah lulus sekolah ini mau kemana ya, mau kerja atau kuliah. Kalau dia mau kuliah cuman dia nggak tahu kayak di kuliah itu gimana, cara daftarnya gimana. Nah, kalian itu bisa konseling kepada guru BK atau bertanya pada guru BK kayak nah disitulah tugasnya guru BK itu, di situ pada untuk merancang karir atau memperkenalkan masa depan Anda supaya lebih tahu guys. Nah, jadi si siswa pengen bertanya nih ke guru BK kayak, Pak, saya mau nanya, saya lulus sekolah bingung mau habis lulus sekolah ini mau kemana gitu kan. Nah, karena guru BK ini kan pasti kan menjelaskan kan apakah dari keluarga si siswa ini mampu buat biaya untuk kuliah atau tidaknya, sanggup atau enggaknya. Kalau pun tidak sanggup kan itu bisa ada jalur beasiswa gitu guys. Lanjut ya. Bimbingan konseling itu, kenapa bimbingan konseling itu penting buat siswa? Ya, karena bisa memastikan bahwa siswa mendapat dukungan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi mereka. Nah, BK itu juga buat mengatasi masalah siswa. Contoh kayak siswa yang punya kendala saat belajar, entah dia itu nggak suka dalam materi pelajarannya atau pada guru mata pelajarannya. Nah, di situ para siswa bisa berkonseling kepada guru BK. Jadi yang tadinya kalian menganggap BK itu kayak seperti guru yang
nggak seperti itu. Guru BK itu untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya, ya guys, seperti yang tadi di awal. Nah, tujuannya BK itu untuk apa sih? Nah, yaitu untuk membantu untuk membantu memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Untuk membantu siswa tuh ya, memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Terus juga untuk merencanakan kegiatan menyelesaikan studi, perkembangan karir dan kehidupan di masa yang akan datang. Terus juga mengembangkan potensi seoptimal mungkin, kayak gitulah pokoknya. Nah, terus menyesuaikan diri dengan lingkungannya guys, itu yang paling penting. Nah, adapun langkah-langkah atau tahap konseling secara umum itu, proses konseling itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu tahap awal. Apa sih tahap awal? Tahap awal adalah tahap yang mendefinisikan masalah. Jadi kita mencari tahu itu masalah, kenapa, bagaimana. Nah, yang kedua itu tahap inti. Nah, tahap inti itu seperti tahap kerja proses konseling. Dan yang terakhir itu ada tahap akhir. Nah, tahap akhir itu adalah tahap perubahan dan tindakan. Nah, tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Nah, ketika menemukan jawaban dari masalah itu tidak boleh ditentukan dari konselor, melainkan dari kliennya itu sendiri. Nah, jadi namanya sebagai konselor itu tidak boleh memaksakan keputusan yang akan dipilih oleh si klien ini. Contoh nih ya, ada siswa A sedang konseling kepada guru BK-nya di sekolah terkait masalah dia menentukan karirnya ke depannya, seperti ntar dia lulus sekolah itu dia mau kemana, mau kerja atau melanjutkan kuliah. Nah, pasti sang konselor menanyakan, kamu ininya sekolah atau kerja dulu? Pasti. Kalau kuliah, apa kamu kalau kuliah kamu minat di jurusan apa? Apakah kamu suka tentang bahasa Inggris atau teknik instrumen atau BK atau dan yang lain-lain? Atau kalau kamu udah malas buat belajar lagi, kamu bisa kerja. Nah, kalau kerja tuh kamu mau gimana kan? Nah, pasti di situ konselor akan memberi pilihan seperti kayak kamu punya bakat di matematika. Nah, pasti si konselor itu menentukan ini loh universitas yang baik buat kamu. Ini kayaknya cocok buat kamu karena di sini matematikanya begini begitu. Nah, pasti si sang klien atau si siswa ini dia berpikir untuk menentukan kemana dia nanti masa karirnya gimana. Nah, jadi buat si siswa A ini dia sudah mempunyai ancang-ancang buat karir kedepannya atau masa depannya sendiri. Nah, begitu guys. Nah, jadi buat para siswa-siswa atau masyarakat umum, ketika Anda mempunyai masalah atau kebingungan, Anda bisa konseling kepada konselor yang ada di dekat di daerah Anda. Kalau siswa bisa datang ke guru BK-nya. Nah, kan sekarang kan lagi viral-viralnya kayak orang bunuh diri kan. Nah,
bunuh diri itu kan dalam agama Islam kan agama Islam itu kan tidak diperbolehkan ya. Itu sangat bertolak belakang dengan agama Islam. Nah, kenapa sih penyebab bunuh diri itu? Ya karena orang yang bunuh diri itu pasti dia mempunyai masalah yang dipendam, atau depresi, atau tekanan banyak dari manapun sehingga dia tidak bisa cerita ke orang terdekatnya, seperti yang terjadi di Semarang itu, yang bunuh diri di mall dan dia meninggalkan surat permintaan maaf kepada orang tuanya karena dia kayak pokoknya di dalam surat itu terkesan minta maaf karena dia nggak sanggup jalanin hidup ini gitu kan. Dia saking tidak beraninya bercerita kepada orang tuanya, kayak dia terasa tertekan, terpojoki, dan dia udah putus asa buat hidup dan dia memilih bunuh diri. Nah, jadi buat kalian semua yang mempunyai masalah, jangan sungkan-sungkan untuk bercerita. Atau kalau kamu malu buat bercerita ke teman kamu atau orang tua kamu bisa datang ke konselor aja, nggak apa-apa. Karena konselor itu merahasiakan data pribadinya si klien itu. Jadi kamu cerita apa tuh nggak akan tersebar kemana-mana. Yang tahu hanya antara konselor dan klien. Nah, jadi buat kalian semua, jangan takut untuk konseling, karena konseling itu sangat penting buat kesehatan mental diri Anda, dan pokoknya sangat penting buat diri Anda untuk kedepannya yang lebih baik. Kalau Anda bingung mau konseling di mana, nanti lihat di bio saya ya, di caption saya, oke? Nanti saya mencantumkan namanya. Oke? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.